Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu kali ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap Bapak Ibu menjalankan program sertifikasi pendidik. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini masih membahas mengenai modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Baik, kita akan masuk ke dalamnya, dan di sini ada 4 topik Bapak Ibu ya yang harus kita kerjakan seperti itu. Untuk video kali ini masih ada di topik 1 mengenai menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Kita klik ke dalamnya. Nah, di sini ada banyak aktivitas yang harus kita selesaikan begitu ya. Dan kita sudah menyelesaikan aktivitas alur merdeka, ditambah juga dengan latihan pemahaman ya, latihan pemahaman dan juga cerita reflektif seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk alur merdeka M mulai dari diri ini pada aktivitas merancang pembelajaran berbasis pendekatan UBD. Kemudian untuk bagian E, eksplorasi konsep, ini pada aktivitas telaah rancangan pembelajaran dengan menggunakan UBD sampai aksi nyata merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD begitu. Untuk alur R, ruang kolaborasi, itu pada aktivitas menelaah dengan prinsip UBD. Kemudian untuk alur D, demonstrasi kontekstual, itu pada aktivitas hasil telaah. Kemudian untuk alur E, elaborasi pemahaman, itu aktivitas tantangan merancang pembelajaran berbasis UBD. Kemudian untuk alur K, koneksi antar materi, itu aktivitas UBD dan strategi perencanaan pembelajaran gitu. Nah, untuk alur mandiri yang terakhir yaitu A, itu di aksi nyata. Pada aktivitas aksi nyata bagaimana UBD membantu guru. Nah, inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja Bapak Ibu kita klik agar mengetahui tugas apa yang harus kita kerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk aksi nyata bagaimana UBD membantu guru, untuk tugasnya bahwa Bapak Ibu guru dapat melakukan aksi nyata dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Jadi Bapak Ibu dalam aksi nyata ini cukup menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Ya, kebetulan di sini ada 2 pertanyaan. Itu ya. Kemudian dokumentasikan hasil aksi nyata pada Google Drive pribadi dalam bentuk PDF. Nah, salah satu aksi nyata terbaik akan diunggah pada jurnal pembelajaranku. Jadi di sini maksud kalimat ini adalah bahwa di modul 1 ini kan ada 4 topik Bapak Ibu ya. Nah, di setiap topik itu kita membuat aksi nyata. Nah, dari 4 aksi nyata di 4 topik tersebut, yang menurut Bapak Ibu paling baik, paling bagus nanti bisa diupload di jurnal pembelajaranku. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 2 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Yang pertama, ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini? Jadi setelah belajar tentang UBD begitu ya. Kemudian yang kedua, perencanaan pembelajaran yang seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru. Nah, ini pembelajaran yang seperti apa yang cocok nih dikembangkan di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Kemudian buatlah aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis prinsip UBD. Jadi Bapak Ibu harus mengembangkan ya. Di sini mengembangkan rancangan pembelajaran. Jadi dari rancangan pembelajaran dikembangkan menjadi modul ajar seperti itu ya, yang berbasis UBD tentunya. Nah, di sini ada contoh aksi nyata yang sudah dibuat seperti itu Bapak Ibu ya. Dan sekedar mengingatkan Bapak Ibu dalam pembuatan aksi nyata, hati-hati jangan sampai sama dengan peserta yang lain, karena di sini akan dicek plagiarismenya oleh sistem.
Jadi jangan sampai sama begitu. Ini adalah salah satu referensi saja yang bisa Bapak Ibu gunakan begitu ya. Hati-hati jangan sampai sama persis, nanti takutnya kena plagiasi seperti itu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu ya, untuk yang di awal silakan Bapak Ibu berikan identitas diri, begitu, kemudian identitas tugasnya. Kebetulan di sini pada modul 1 topik 1, kemudian alur merdekanya di bagian aksi nyata, kemudian aktivitasnya aksi nyata bagaimana UBD membantu guru begitu. Nah, untuk kemudian diberikan lampiran soalnya ya. Ini lampiran soalnya dari LMS, kemudian jawabannya. Jawaban yang pertama terkait pertanyaan ide ya, ide yang didapat setelah belajar topik ini. Jadi di sini sebelum menentukan idenya ada beberapa langkah yang bisa didapatkan guru untuk memahami UBD Bapak Ibu. Yang pertama, merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur begitu. Kemudian di sini ada mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Untuk pengembangan kegiatan pembelajaran yang bermakna pada UBD ini bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah ya, PBL, atau proyek berbasis inquiry ataupun diskusi kelompok. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan juga berdiferensiasi ya. Diferensiasi. Nah, di sini untuk khusus diferensiasi akan kita bahas di topik yang kedua Bapak Ibu secara jelas dan lebih rinci lagi begitu. Nah, untuk yang ketiga Bapak Ibu ada membuat penilaian otentik. Jadi di sini bisa menggunakan penilaian berbasis kinerja atau menggunakan penilaian portofolio atau menggunakan rubrik seperti itu. Ya. Dan yang keempat yang harus kita perhatikan adalah dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi sebagai seorang guru kita harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau kita menghamba kepada siswa. Seperti itu ya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Untuk khusus pembelajaran diferensiasi ini akan kita bahas di topik kedua Bapak Ibu secara lebih jelasnya lagi. Kemudian bisa menggunakan pembelajaran mandiri ataupun bisa menggunakan refleksi. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh ide dari kegiatan pembelajaran yang berbasis UBD di kelas 5 yang didapatkan setelah mempelajari topik ini. Jadi misalkan kita ambil temanya tentang apa. Nah, di sini kita ambil tema lingkungan hidup ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu unit Bapak Ibu ya, atau bab begitu. Nah, di sini ada beberapa opsi yang kami referensikan seperti itu. Nah, tolong sekali lagi jangan sama Bapak Ibu ya. Silakan ambil ide-ide yang lain yang sekiranya cocok untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu. Ya, hati-hati dengan plagiarismenya. Ya. Nah, ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan ketika merencanakan pembelajaran berbasis UBD seperti itu ya. Mengingat kembali di tugas ruang kolaborasi itu kita mengerjakan checklist di mana itu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang berbasis UBD seperti itu. Ada 3 langkah ya. Coba kita cek kembali di sini. Nah, di sini di tugas ruang kolaborasi kita menelaah dengan prinsip UBD. Jadi untuk prinsip UBD itu kan ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua itu, nah ini ya, menentukan asesmen pembelajaran. Jadi tujuan, kemudian yang kedua asesmen, kemudian langkah yang ketiga merancang kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini juga harus memuat 3 aspek tersebut ya. Baik. Nah, ini ada opsi kedua, contoh kedua seperti itu, sama harus memuat 3
langkah tadi ya. Begitu pula dengan opsi yang ketiga dan opsi yang keempat ya. Tetap ada 3 langkah itu sesuai dengan ciri khas dari UBD seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, dan buatlah aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis UBD. Jadi di sini untuk perencanaan pembelajaran yang relevan di sekolah kami, kebetulan di sini kami mengambil contoh lingkungan hidup untuk kelas 5 SD ya. Yang pertama, tentunya kita harus mengacu pada prinsip-prinsip dalam perencanaan UBD seperti itu ya. Ada 3 langkah ya. Yang pertama tentunya menentukan tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus seperti itu. Kalau di modul ajar itu TP Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian langkah yang kedua atau prinsip yang kedua itu mengembangkan penilaian, yaitu asesmen, menentukan asesmen. Nah, di sini asesmen yang kami gunakan adalah penilaian di awal, kemudian penilaian proses dan penilaian akhir. Seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga atau langkah yang ketiga tentunya merancang kegiatan pembelajaran ya. Nah, di sini untuk kegiatan pembelajarannya kami ada menjelajahi, yaitu menonton video dokumenter, kemudian diskusi kelompok dan membuat peta konsep. Kemudian untuk yang menyelidiki, kami melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, tentunya di sekitar sekolahan saja, kemudian menciptakan. Nah, di sini portofolio Bapak Ibu ya, produk itu poster atau slogan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk prinsip-prinsip ini dari ketiga ini kita ambil dari ide yang sudah kita dapatkan tadi Bapak Ibu. Kebetulan tadi kan idenya ada 4 Bapak Ibu ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Dipilih salah satu seperti itu. Kami memilih yang opsi 4 ini. Nah, dari ide ini kami tuangkan ke perencanaan pembelajaran ya. Di sini ke perencanaan pembelajaran yang berbasis UBD ya. Tentunya harus menggunakan ketiga prinsip dalam UBD, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan penilaian, dan juga langkah merancang kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk idenya sendiri tidak perlu dituliskan banyak seperti ini. Ini kan hanya referensi saja. Bapak Ibu cukup menuliskan satu saja ide yang ada di benak Bapak Ibu setelah mempelajari topik ini, begitu ya. Kemudian dituangkan dalam perencanaan pembelajarannya. Nah, setelah itu, di sini Bapak Ibu mengembangkan menjadi rancangan pembelajaran yang berbasis UBD. Jadi dari perencanaan pembelajaran ini Bapak Ibu ya, silakan dibuat modul ajar yang berbasis UBD begitu ya. Kemudian bisa dipraktekkan di dalam kelas, itu lebih bagus lagi. Kemudian didokumentasikan juga kegiatannya dalam bentuk foto-foto saja, tidak apa-apa. Nanti tidak perlu video begitu ya. Jadi nanti ini filenya ini dari awal sampai akhir ini Bapak Ibu ya, dari menjawab soal pertama sampai kedua. Kemudian bawahnya diberikan lampiran modul ajar, kemudian foto-foto dokumentasi ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Tentunya dengan prinsip UBD seperti itu. Sekian Bapak Ibu untuk penjelasan tugas aksi nyata. Sekali lagi hati-hati dalam pembuatan aksi nyata, jangan sampai terdeteksi plagiat ya. Ini sangat penting sekali. Karena ini yang menilai adalah sistem ya, mungkin akan diturnitin atau apa.
itu tergantung sistemnya yang disetting itu menggunakan apa gitu. Untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mempelajari ini, untuk file contoh aksi nyata ini akan kami lampirkan filenya di deskripsi pada video ini. Jadi silahkan Bapak Ibu cek di deskripsi video ini. Nanti silahkan diunduh ya, sebagai contoh atau referensi saja gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah dalam berkata, salah-salah dalam menjelaskan, karena kami juga manusia biasa. Cukup sekian, kami tutup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu.